Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di pagi ini melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini untuk pertolonganmu bagi kami semua. Kami boleh melewati perjalanan hidup kami dengan baik hingga pada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami untuk mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Menjadi bahagian kami menuntun kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Lukas pasal 5 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tema renungan kita pagi hari ini ialah hasil dibalik ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara, Simon adalah nelayan yang berpengalaman. Ia tahu waktu terbaik menangkap ikan itu adalah malam hari. Dan secara profesionalnya nelayan menangkap ikan memang di malam hari, bukan di siang hari. Jadi kalau siang itu hampir mustahil. Sementara melihat konteks dari ayat ini, waktu Yesus menyampaikan hal ini kepada Simon adalah siang hari. Dan lebih ironis lagi, mereka sudah bekerja keras semalaman, namun tanpa hasil. Nah, kadang dalam hidup kita juga berada di posisi seperti Simon. Sudah berdoa tetapi belum ada jawaban. Sudah melayani tetapi belum melihat buah dari pelayanan itu. Sudah berjuang, sudah berusaha semaksimal mungkin dalam keluarga pun dalam berbagai perjuangan, namun belum ada perubahan apa-apa. Lalu Tuhan justru berkata, "Coba lagi." Nah, secara logika rasanya sudah tidak masuk akal untuk mencoba lagi. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa Simon tidak pura-pura rohani. Ia jujur, ia katakan bahwa Tuhan, kami sudah capek. Tuhan, kami sudah gagal. Namun ia tidak berhenti di keluhan. Ia melanjutkan dengan kalimat yang indah, bahwa tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Disinilah titik balik dari iman. Iman bukan berarti kita tidak pernah lelah. Iman bukan berarti kita tidak pernah kecewa. Iman adalah memilih taat meskipun hati dan logika belum sepenuhnya mengerti, seperti yang dialami oleh Abraham. Ada kuasa besar dalam kalimat karena Engkau menyuruhnya. Bukan karena situasi mendukung, bukan karena perasaan enak, bukan karena pengalaman yang berhasil, tetapi karena Tuhan yang berkata. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran penting dalam hal ini ialah bahwa ketaatan itu mendahului mujizat atau berkat. Di sini mujizat belum terjadi saat Simon berbicara. Ikan belum terlihat, bahkan jala masih kosong. Tetapi Simon sudah mengambil langkah taat. Nah, seringkali kita ingin melihat hasil dulu baru taat. Dan Tuhan justru mengajar sebaliknya bahwa taat dulu, hasil itu menyusul. Ketaatan membuka pintu bagi campur tangan Tuhan. Karena itu mungkin hari ini kita sedang berada di pagi hari tanpa ikan. Pelayanan terasa berat, doa terasa sunyi, usaha terasa sia-sia. Namun Tuhan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Tempat yang dalam itu bisa berarti doa yang lebih sungguh. Bisa berarti pengampunan yang lebih tulus, juga bisa berarti kesabaran yang lebih panjang atau komitmen yang lebih dalam, serta usaha yang lebih maksimal lagi. Pertanyaannya bukan masuk akal atau tidak. Pertanyaannya adalah siapa yang memberi perintah. Jika Tuhan yang berbicara, ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari belajar dari Simon. Bukan iman yang hebat dari segi kata-kata, tetapi ketaatan yang sederhana. Katakan dalam hati bahwa Tuhan, aku lelah,
tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan melangkah lagi. Dan ketika kita taat, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh dengan sia-sia. Di balik ketaatan selalu ada berkat yang Tuhan sediakan pada waktunya. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Kami terbatas mengerti dan memahaminya, karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami jadikan sebagai pedoman menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.